Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ini kami mengucap syukur karena perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Di pagi yang indah ini, Engkau kumpulkan kami bersama-sama. Kami percaya, Bapa, walaupun hanya melalui online, tapi Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan lawat kami satu persatu pada pagi ini, supaya sepanjang hari ini, semua perkataan dan perbuatan kami benar-benar hanya berasal dari-Mu. Bapa, urapilah kami para pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, dan urapilah semua jaringan elektronik dan peralatan yang kami gunakan. Bapa, kami mau serahkan hati kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Urapilah semua yang hadir pada pagi hari ini, dan keluarga kami ya Bapa. Supaya tidak ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu. Karena hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Bapa, kami amin. Shalom sahabat terkasih dalam Kristus, kita kembali berkumpul pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur seperti dalam firman-Nya dalam Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saat ini kita mau bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janjinya terjadi bagi hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu ini sebagai pujian syukur kita kepadanya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita mau memuji namanya. Kita ada karena ada Tuhan di hidup kita. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan
terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, Engkau selamanya adalah Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Engkau yang mengangkat kami tinggi. Engkau yang selalu ada buat hidup kami. Janji-Mu terjadi bagi hidup kami. Kami mau bersyukur untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Jadikan kami alat-Mu. Biarlah api kemuliaan-Mu membakar hati kami, sampai seluruh negeri kami ini, sampai seluruh bumi kami dan keluarga kami dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan saat ini di hadapan tahta-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati kami saat ini Tuhan, menggenapi firman-Mu dan menjadikan kami alat-Mu. Mari kita nyatakan pujian ini, api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu.
menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Benar Bapa, biarlah hidup kami selalu Kau pakai untuk memenuhi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, biar belas kasihan-Mu saja yang mengikuti keluarga kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa di dalam hidup kami. Mari kita katakan, biar belas kasihan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh ya, Yara ira ilana irana ira ilana yara nara yara ira ilana ira Yalayana na irayana na yana irayana Ira na la irayana yana irayana
Yarana yarana Yara mana yala bashi yara yara mana ila se yara yara yana bashi yara mana se yara bashi yara ira bashi yara ira yara ira yara yara ina yara ira yala yara bashi yara yara mana ila se yara bashi yala yara yana mana yara bashi yara yara mana rayana yara bashi rayana yara se ira ira yala yara yana na yara yana ira na ira na yara yala yala yana yara yala yana Yara basera abakyara na ira ina yara ra ira basera yala ora basikara manase yara ila yana yara ira basikara mana ira yara basikara manase yana ila la ira yana Yara karana namara karana sotara la karana. la Yara la karana namara na karana yala basikara yala na basikara Yara karana namara karana sotara karana. yara ila basikara bayara Yara mana karana namara yara karana basikara sotara bayara karana. yala ora yana la basikara yana yala Yara karana namara karana sotara karana. yara ila karala la ira yala yana Yara karana. yara yana. Silakan ya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Lina. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk menaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Aba Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan sendiri kepada kami. Saat ini Bapa, pakailah hamba-Mu ini, singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau mau sampaikan sendiri dalam renungan ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan kita sebagai manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang memiliki kehendak bebas untuk memilih mau menaatinya atau tidak. Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak luput dari dosa karena kehendak bebas manusia itu. Oleh kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Dan oleh belas kasih-Nya, Bapa telah menganugerahkan Putra Tunggal-Nya untuk menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib, demi untuk menyelamatkan manusia sejak dosa asal yang telah ada sejak Adam dan Hawa, di mana karena dosa itu telah memutuskan hubungan Bapa dengan anak-anak ciptaannya. Bapa menginginkan kita untuk dapat hidup benar di hadapannya dan menaatinya, agar kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Telah difirmankan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan demikian, kita telah dibebaskan dari dosa dan dibayar lunas oleh darah-Nya. Jadi, kita bukanlah lagi budak dosa, budak kedagingan kita, budak kemelekatan kita terhadap segala keinginan dan kenikmatan duniawi, budak hawa nafsu kita, budak kesombongan kita, dan lainnya. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan menjadi hamba kebenaran oleh darah-Nya yang telah mati di kayu salib. Lalu, apakah kita masih ingin terbelenggu oleh dosa? Di dalam Roma 8 ayat 1-4 dikatakan, hendaklah kita hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Allah Bapa saja yang telah menciptakan kita, berusaha membebaskan kita dari dosa, memberi kita hidup, dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Juga diberi kehendak bebas untuk memilih apakah kita ingin mengikutinya atau tidak. Masakan kita masih mau diikat oleh Allah lain, juga kedosaan dan kedagingan kita? Apa balasan kita terhadap kasih karunia-Nya, terutama dalam keselamatan yang telah diupayakan oleh Bapa untuk kita manusia? Pernahkah kita merenungkannya?
kita hidup di dunia, baik yang bekerja di kantor, di rumah, ataupun pengusaha, pasti juga pernah menghambakan dirinya terhadap materi atau manusia. Di rumah kita terkadang menghambakan diri kepada asisten rumah tangga kita. Di kantor menghambakan diri pada pekerjaan. Sebagai pengusaha pun tidak luput dari penghambaan kepada karyawannya. Penghambaan yang dimaksud di sini adalah jika hal tersebut tidak ada atau hilang, maka kita akan menjadi panik dan khawatir dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saat itu saya pernah menghambakan diri pada materi dan pekerjaan saya. Walaupun saya sudah dibaptis dari kecil dengan iman yang pas-pasan, ditambah terhimpit dengan persoalan dunia dan tidak intim dengannya, apalagi mengetahui isi hatinya dan kehendaknya, merasa sangat jauh darinya, membuat saya khawatir akan segala sesuatunya, sehingga saya menghambakan diri kepada uang. Jika saya tidak memiliki uang, maka saya merasa akan susah dan khawatir akan masa depan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya semakin makmur, malahan semakin terpuruk. Dari dosa yang satu melahirkan dosa lainnya, karena saya tidaklah mengandalkan Tuhan. Dari bacaan ini, saya diingatkan lagi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Tapi, dari semua peristiwa itu membuat saya belajar dan membuat saya menjadi semakin dekat dengannya, dengan jatuh bangunnya, walaupun tidak mudah. Tapi dalam 1 Korintus 7 ayat 22-23 mengingatkan dan meneguhkan bahwa sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Pelayanan di sini maksudnya dimanapun kita ditempatkan, bahwa saya dan Anda telah ditebus olehnya. Bapa menginginkan kita bebas dari dosa, dan kita adalah miliknya. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menghalanginya. Jika kita mempunyai iman yang besar kepada Bapa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Bapa. Dalam bacaan ini dilihat dari Roma 6 ayat 12-13 dikatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dari keberdosaan yang pernah dilakukan itu, hendaklah kita belajar dari pengalaman itu. Janganlah terjebak dan terjatuh lagi ke dalam dosa, apalagi dosa yang sama. Janganlah menyerahkan dirimu untuk berbuat dosa lagi. Hendaklah menggunakan tubuhmu hanya untuk memuliakan Bapa dan menjadi perpanjangan tangannya. Mohonkanlah tuntunan Roh Kudus dengan tetap berada di dekatnya. Dan salah satu caranya adalah dengan tetap taat melakukan 5 senjata rohani menjadi pola hidup kita sehari-hari sepanjang perziarahan kita di dunia. Taatlah kepada perintahnya saja yang ada di dalam petunjuknya di dalam Bible dan melaksanakannya. Niscaya hidupmu akan menjadi damai sejahtera. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah doa kita. Jadikanlah hidup kita ya Bapa menjadi hamba kebenaran seperti yang Tuhan ingini. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa, dan serahkanlah diri-Mu kepada Allah sebagai orang-orang yang telah bangkit dari kematian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapa yang terkasih, kita doakan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan iman kami dan mengobarkan roh kami dalam pujian dan penyembahan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus menyenangkan hati-Mu seperti yang Kau ingini Bapa. Semoga kami semua semakin Kau kuatkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk para peserta RPH yang sedang menjalani 5 senjata saat ini. Kiranya Engkau juga terus memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan sehingga mereka akan terus menjalani 5 senjata ini sampai selesai. Kami juga berdoa untuk peserta KPH yang pagi ini turut bersama-sama di Zoom ini. Biarkan mereka juga tetap semangat melaksanakan 5 senjata rohani kami. Allah Bapa di surga, kami juga mau membawa dalam doa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang selalu setia mendampingi kami. Biarlah mereka Kau beri semangat untuk tetap setia dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pembekalan yang akan dilaksanakan malam hari ini bagi tim RPH, KPH. Bapa, biarkan kami juga kobarkan semangat kami untuk selalu rindu untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tutup doa ini dengan doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima